Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eliza Dewi Oktavianti 195231144, Lilia Arundia Fahri 195231174, Ayu Daningsa Putri 195231175, Safitri Nur Hidayah 195231176 akan mempresentasikan mengenai kinerja keuangan Bank Syariah. 1. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca atau yang disebut juga balance sheet adalah laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan atau harta, kewajiban atau utang, dan modal dari suatu perusahaan pada saat tanggal tertentu. Fungsi laporan posisi keuangan adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi utang, aktiva, dan modal. Yang kedua, sebagai pertimbangan perusahaan dalam membuat suatu kebijakan strategis untuk operasionalnya. Dari laporan posisi keuangan atau neraca secara garis besar adalah 1. Aktiva atau aset. Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu. Aktiva bank disusun tanpa memisahkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Penyusunan aktiva didasarkan pada urutan likuiditas aktiva tersebut, dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai pada aktiva yang tidak likuid. Aktiva bank dibagi menjadi aktiva produktif, yaitu aktiva yang dapat menghasilkan, dan aktiva tidak produktif, yaitu jenis aktiva yang tidak menghasilkan. 2. Kewajiban atau liability. Kewajiban yaitu utang dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan bank pada tanggal tertentu. Kewajiban bank disusun tidak dipisahkan antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban disusun dari kewajiban yang paling segera harus dibayarkan sampai pada kewajiban yang jatuh temponya paling lama. 3. Ekuitas atau equity menunjukkan hak milik para pemilik aset bank diukur atau ditentukan besarnya dengan menghitung selisih antara aset dan kewajiban. Jenis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat ukur untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Fungsi analisis keuangan yaitu 1. Melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. 2. Bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. 3. Sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. 4. Sebagai bahan pertimbangan kreditur. 5. Menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. 6. Analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Selanjutnya yaitu jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi dua. A. Rasio lancar. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek atau segera jatuh tempo. Menggunakan aset lancarnya dikatakan sehat jika rasio berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Rumus perhitungannya, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. B. Rasio cepat, quick ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang menggunakan uang kas atau aset yang paling liquid. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100%. Rumus perhitungannya, quick ratio sama dengan kas dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba.
Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio probabilitas, yaitu A. Net Profit Margin atau NPM, menunjukkan tingkat laba bersih yang mampu dihasilkan oleh bank. Rumus perhitungannya NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. B. Return on Equity atau ROE, menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional. Rumus perhitungannya ROE sama dengan laba bersih dibagi modal dikali 100%. C. Return on Asset atau ROA, menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang digunakan dalam operasional. Rumus perhitungannya ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau keseluruhan. Terdapat 2 jenis rasio solvabilitas. A. Debt to Equity Return atau DER, menunjukkan kemampuan bank membayar utang menggunakan modal. Rumus perhitungannya DER sama dengan total utang dibagi total modal dikali 100%. B. Debt to Asset Ratio atau DAR, menunjukkan kemampuan bank membayar utang menggunakan aset atau aktivanya. Catatan, rasio solvabilitas. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas, semakin kecil, dan jika nilai rasionya di bawah 100%, maka perusahaan akan dikatakan sehat. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Jenis rasio aktivitas. A. Fixed Asset Turnover atau FAT, menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dengan volume penjualan. Rumus perhitungannya FAT sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih dikali 100%. B. Total Asset Turnover atau TAT, menunjukkan perputaran aset bila diukur dengan volume penjualan atau kemampuan semua aset untuk menghasilkan penjualannya. Rumus perhitungan TAT sama dengan penjualan dibagi total aset dikali 100%. Yang terakhir, rasio efisien atau biaya, menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional Bank Bopo. Rumus perhitungannya Bopo sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Slide selanjutnya, yang pertama, pengertian BMPK. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, batas maksimum pemberi kredit adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenakan terhadap modal bank. Penyediaan dana yang dimaksud yaitu menanam dana modal bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 atau 13 atau PBI atau 2006 tentang perubahan Bank Indonesia Nomor 7 atau 3 PBI 2005 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum. BMPK merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. Yang kedua, tujuan dari adanya pemberian aturan BMPK adalah mengadakan pencairan atau pengalokasian kredit agar kredit tidak tertumpuk pada pihak tertentu saja, mengurangi resiko agar tidak tertumpuk pada satu pihak tertentu, mencegah penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham atau perusahaan, melindungi dana masyarakat dengan jalan bank memelihara kesehatannya. 3. Ketentuan perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Dalam rangka prinsip kehati-hatian berdasarkan PBI tentang BMPK, maka batas penyediaan dana bank dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu
A. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Bank juga tidak boleh memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank. Bank tidak boleh membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait. Yang dimaksud pihak terkait adalah perseorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan yang dimaksud berupa hubungan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga. B. BMPK bagi peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan peminjam individu paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan peminjam kelompok BMPK paling tinggi 25% dari modal bank. C. BMPK bagi BUMN atau BUMD ditetapkan sebesar 30%, tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan karena adanya kepemilikan langsung pemerintah. Penyediaan dana oleh bank digolongkan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan sebagai berikut. 1. Penurunan modal bank. 2. Perubahan nilai tukar. 3. Perubahan nilai wajar. 4. Penggabungan usaha, perubahan struktur, kepemilikan atau perusahaan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait atau kelompok peminjam. 5. Perubahan ketentuan. 4. Cakupan dan dasar perhitungan BMPK. Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit yaitu: A. Kredit yang diberikan pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan bagi debit. Bagi debit yang di dalamnya tidak termasuk bunga aktual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga atau bunga dalam penyelesaian pada rekening administratif. Bunga aktual adalah pendapatan bunga dari kredit lancar. Dalam pengertian kredit di sini termasuk giro bersaldo, debit, dan kartu kredit. B. Surat berharga. Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan Note Purchase Agreement atau NPA dan pengambil alihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima. C. Penempatan pada bank lain. Perhitungan pelanggaran BMPK penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nilai nominal kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan pada nilai perolehan. Penempatan ini dapat berupa giro, deposito, kredit, sertifikat deposito, dan surat berharga. D. Penyertaan. Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca. E. Transaksi rekening administratif. Terdiri dari garansi yang diberikan dan resiko kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, aseptas, penjualan surat berharga, dan lain-lain. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai nominal. Sedangkan resiko kredit dari transaksi derivatif didasarkan pada nilai resiko kreditnya. 5. Pos-pos pengecualian dalam perhitungan BMPK. Dalam perhitungan BMPK suatu bank, ada beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu: 1. Penyediaan dana yang dikecualikan dari ketentuan BMPK. Antara lain: A. Kredit program. Di sini bank bertindak sebagai pelaksana.
B. Pembukaan L atau C dalam rangka impor dan pembukaan SKBDN sampai dengan pelunasannya oleh pembuka. 2. Penyediaan dana dikecualikan dari perhitungan BMPK tanpa batas waktu, antara lain A. Penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat hutang pemerintah Indonesia. B. Penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh BI. C. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit atau restrukturisasi kredit. 3. Penyediaan dana yang dijamin oleh cash collateral, antara lain A. Penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama bank tempat penempatan memenuhi syarat pinjaman. B. Pengambil alihan atau negosiasi wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar L atau C berjangka yang masih berlaku dan diaksep oleh rim banks di luar negeri. 6. Penentuan BMPK. Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung resiko sangat besar bagi bank. BI menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam dan atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank. 7. Pelampauan BMPK. Formulasi pelampauan BMPK seperti rumus di bawah ini. Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs dan atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca pada akhir bulan. 8. Pelanggaran BMPK. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi persentase maksimum. Untuk menentukan ini diperlukan formula seperti rumus di bawah ini. Untuk itu, bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas, bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya memberikan pernyataan tentang klausal ini. Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan capital adequate rasionya negatif secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus dilarang untuk memberikan kredit atau penempatan dana pada umumnya, kecuali telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan. Keempat, posisi devisa neto. Posisi devisa neto merupakan rasio perbandingan selisih bersih antara aktiva dan pasiva valuta asing setelah memperhitungkan rekening-rekening administrasinya terhadap modal bank. Dengan kata lain, PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari 1. Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing. Yang kedua,
selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Aktiva falas terdiri dari USD, Euro, JPY, SGD, dan lain-lain yang telah dirupiahkan, yaitu kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lainnya, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reserse repo, tagihan akseptasi, kredit yang diberikan dan piutang, termasuk pendapatan yang masih harus diterima, piutang premi dan reasuransi untuk konsolidasi, pembiayaan syariah untuk konsolidasi, piutang sewa pembiayaan untuk konsolidasi, penyertaan aktiva tetap kantor cabang di luar negeri atau bersih, dan aset lainnya. Pasiva falas terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, dana investasi revenue sharing, dana investasi pada bank syariah untuk konsolidasi, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, liabilitas spot dan derivatif, utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, utang akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan, liabilitas antar kantor. Jenis posisi devisa neto. Posisi long yaitu aktiva lebih dari pasiva falas. Posisi short yaitu aktiva falas kurang dari pasiva falas. Posisi square atau seimbang yaitu aktiva falas sama dengan pasiva falas. Apabila bank memiliki posisi long, artinya bank lebih efektif dan efisien dalam mengelola dana, pinjaman dan investasi dari pihak ketiga untuk menghasilkan profit ke dalam bentuk kredit atau nilai kredit dan tagihan bunga, surat berharga, repo, dan reserse repo, dan aset lainnya. Sebaliknya, jika bank memiliki posisi short dan square, artinya bank kurang efektif dalam mengelola dana, pinjaman, dan investasi dari pihak ketiga. Rekening administratif transaksi derivatif terdiri dari 1. Tagihan spot dan derivatif dari pembelian falas meliputi pembelian spot, kontrak pembelian forward, kontrak pembelian opsi, dan kontrak pembelian futures. Yang kedua, kewajiban spot dan derivatif dari penjualan falas meliputi penjualan spot, kontrak penjualan forward, kontrak penjualan opsi, dan kontrak penjualan futures. SBOBS atau selisih bersih off balance sheet sama dengan tagihan spot dan derivatif dikurangi kewajiban spot dan derivatif. Komponen modal atau ekuitas terdiri dari 1. Modal di store atau modal dasar dikurangi modal yang belum di store dikurangi saham yang dibeli kembali. 2. Tambahan modal di store atau AIGO dikurangi disagio ditambah modal sumbangan ditambah dana setoran modal ditambah lainnya. 3. Pendapatan atau kerugian komprehensif lainnya. 4. Selisih kuasi reorganisasi. 5. Selisih restrukturisasi entitas pengendali. 6. Ekuitas lainnya. 7. Cadangan atau cadangan umum ditambah cadangan tujuan. 8. Laba atau rugi tahun lalu ditambah tahun berjalan. 9. Kepentingan non-pengendali atau bagian laba atau laba tahun lalu dan tahun berjalan untuk kepentingan bukan pengendali bank sesuai persentase porsi saham yang dimiliki untuk konsolidasi. Posisi struktural sama dengan total nilai L atau C yang diterbitkan atau tagihan akseptasi. Yang pertama, posisi devisa neto neraca sama dengan aktiva falas dikurangi pasiva falas. Yang kedua, posisi devisa neto keseluruhan sama dengan aktiva falas dikurangi pasiva falas ditambah SBOBS. Yang ketiga, rasio posisi devisa neto neraca sama dengan aktiva falas dikurangi pasiva falas dibagi modal dikali 100%. Yang keempat, rasio posisi devisa neto keseluruhan
keseluruhan sama dengan aktiva falas dikurangi pasiva falas ditambah SBOBS dibagi modal dikali 100%. Cukup sekian presentasi dari kami. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.